moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Korda 1 JBK Bang Hendra. Selamat datang Bang di Kampung Gabus. Yang sama-sama kita hormati Kanda abang saya, tokoh nasional, ketua umum Jajakan Nusantara. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Rais Kadir, ketua Padepokan Kisayang. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi Korda Kabupaten Bekasi, Pendekar Banten. Yang saya hormati para hadirin, para korda-korda Pendekar Banten yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Ada yang kelewat, kawan saya nih, abang saya, Bang Insinyur Iswandi Ihsan, rekan saya Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi. Selamat datang juga Bang. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ya mungkin banyak orang Gabus khususnya masih banyak yang bertanya, kenapa sih bicara Banten, padahal di sini banyak tokoh-tokoh yang kawin silang juga, termasuk abang saya, beliau istrinya dua-duanya dari Banten. Tokoh Bekasi juga Pak Sadudin almarhum, beliau punya istri Banten. Ternyata setelah kita urut dari zaman pecahnya perang Fatahila, sebenarnya orang Gabus ini bisa dikategorikan leluhurnya dari Banten. Nah, kita lebih dekatnya di sini, leluhur kita di Keranggan. Nah, pecah perang Fatahila itu salah satu kesatria-kesatrianya itu dari Cirebon, Banten. Pada saat perang pecah itu banyak kesatria yang kagak balik lagi ke Banten, kagak balik lagi ke Cirebon, akhirnya bertempat di wilayah timur, yaitu Bekasi, terutama di Gabus. Pada dasarnya orang Gabus ini orang Banten. Kalau kita lihat pecah perang Fatahila itu orang Gabus, orang Banten. Ini masih banyak orang Gabus yang nyari leluhurnya dari mana, padahal kita ini 90% darahnya, benang merahnya orang Banten. Itu mungkin ya bicara kasatria, bicara jawara, saya yakin karena memang keturunan kita ini salah satu pejuang-pejuang pada saat pecahnya perang Fatahila, diserang oleh penjajah. Nah, itulah mungkin kenapa orang Gabus ini banyak yang nggak tahu leluhurnya mentoknya di Keranggan, padahal Keranggan itu pecahan kesatria dari perangnya Fatahila. Ya mungkin itu ya sedikit sejarah biar semua orang ya Bekasi khususnya wilayah utara. Nah, di sini juga banyak pejuang, banyak ulama, salah satunya yang jajahan di wilayah Gabus itu dulu salah satunya di Ceger itu Kiai Jahari. Beliau murid sekaligus keluarga dari ulama besar Kiai Asnawi Caringin. Itu beliau ada di sini, jaraknya dari sini kurang lebih ada 5 kilo Pak. Jajahan orang Gabus yang ngajarin itu salah satunya Kiai Jahari. Dan di wilayah utara ini ternyata banyak ada kampung kebantenan Bang tuh, di wilayah Tembelang. Nah, orang Cirebon terutama di wilayah Gembung itu banyak itu. Jadi saya yakin semua benang merahnya orang Gabus ke orang Banten inilah yang disebut. Nah, ini dari kesatria ini saya yakin karena ada benang merah akhirnya sampai juga kemari. Bapak Rais juga sempat ragu, gue kira-kira bagaimana nih ya ikut kesatria Banten. Ya udah ikut aja, emang kita leluhur kita orang Banten kan, seperti itu. Jadi ini sepenggal sejarah daripada benang merahnya orang Bekasi khususnya wilayah utara sekitarnya kepada orang Banten. Jadi kita udah nggak apa ya istilahnya
bahasa Bekasi Banten itu dari dulu emang nggak ada yang sentrok, nggak ada yang sentrok. Saya dengar itu orang Bekasi. Dan salah satu pernah ada sejarah sentrok besar itu salah satunya penengahnya almarhum Ki Haji Nur Ali, pahlawan nasional. Nah ini Ketua Umum Jejaka, beliau akan membentuk, ya insya Allah mudah-mudahan ada apapun sentroknya nanti di keturunan anak cucu kita, insya Allah dari sini akan kembali lagi akan menjadi penengah apabila ada clash antara keluarga Banten dan Bekasi. Mungkin hanya itu sedikit sejarah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pidato beliau ya Bang. Sedikit mengupas sejarah Betawi, Bekasi dan Banten nih. Ternyata memang Ibrahim dari Sada Banten. bilang ada benang merah. Ada benang merahnya. Ada